Om Swastiastu. Perkenalkan saya KDI Masastari dengan NIM 251101027 dari kelas BK2D. Pada kesempatan kali ini saya akan praktekkan piramida skill microcounseling. Yang pertama itu multicultural compliant and counselor. Teknik ini digunakan oleh konselor untuk memahami latar belakang budaya, kebiasaan, nilai keluarga, agama, atau lingkungan sosial konseli. Konselor tidak boleh langsung menilai cara berpikir konseli karena setiap konseli bisa memiliki budaya dan aturan hidup yang berbeda. Dalam praktekannya, konselor dapat melakukan dengan cara menunjukkan sikap terbuka, mendengarkan tanpa menghakimi, menggunakan bahasa yang sopan, dan menanyakan nilai budaya atau kebiasaan keluarga yang mempengaruhi masalah konseli. Contohnya seperti, kalian memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda, jadi setiap pendapat akan dihargai. Kalian memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda, jadi setiap pendapat akan dihargai. Kalian memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda, jadi setiap pendapat akan dihargai. Kalian memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda, jadi setiap pendapat akan dihargai. Kalian memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda, jadi setiap pendapat akan dihargai. Kalian memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda, jadi setiap pendapat akan dihargai. Yang kedua, attending behavioral. Attending behavioral adalah keterampilan konselor dalam menunjukkan perhatian penuh kepada konseli melalui kontak mata, posisi tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Dalam praktekannya, konselor dapat melakukan dengan cara duduk menghadap konseli, tidak mainkan HP, menjaga kontak mata dengan sopan, mengangguk saat konseli berbicara, dan menggunakan suara yang tenang. Contohnya seperti, ibu akan mendengarkan dengan penuh perhatian agar kalian merasa aman dan nyaman. Ibu akan mendengarkan dengan penuh perhatian agar kalian merasa aman dan nyaman. Ibu akan mendengarkan dengan penuh perhatian agar kalian merasa aman dan nyaman. Ibu akan mendengarkan dengan penuh perhatian agar kalian merasa aman dan nyaman. Ibu akan mendengarkan dengan penuh perhatian agar kalian merasa aman dan nyaman. Ibu akan mendengarkan dengan penuh perhatian agar kalian merasa aman dan nyaman. Yang ketiga yaitu client observation skill. Client observation skill adalah kemampuan konselor untuk mengamati ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada suara, dan perubahan emosi konseli selama sesi konseling. Dalam praktekannya, konselor dapat melakukan dengan cara memperhatikan ketika konseling menunduk, gelisah, suara mengecil, atau terlihat menahan emosi, lalu menyampaikan pengamatan tersebut dengan hati-hati. Contohnya seperti, ibu melihat beberapa dari kalian masih ragu-ragu bicara dan itu tidak apa-apa. Ibu melihat beberapa dari kalian masih ragu-ragu berbicara dan itu tidak apa-apa. Ibu melihat beberapa dari kalian masih ragu-ragu berbicara dan itu tidak apa-apa. Ibu melihat beberapa dari kalian masih ragu-ragu berbicara dan itu tidak apa-apa. Ibu melihat beberapa dari kalian masih ragu-ragu berbicara dan itu tidak apa-apa. Ibu melihat beberapa dari kalian masih ragu-ragu berbicara dan itu tidak apa-apa. Yang keempat ada open and close question. Teknik ini menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka digunakan agar konseling bercerita lebih luas, sedangkan pertanyaan tertutup digunakan untuk memastikan informasi tertentu. Dalam praktekannya, konselor dapat melakukan dengan cara bertanya dengan nada tenang, memberikan waktu konseling untuk menjawab, dan tidak langsung memotong pembicaraan. Contohnya seperti, situasi apa yang membuat kalian merasa takut dirundung di sekolah? Dan apakah pikiran itu muncul saat bersama teman? Situasi apa yang membuat kalian merasa takut dirundung di sekolah? Dan apakah pikiran itu muncul saat bersama teman? Situasi apa yang membuat kalian merasa takut dirundung di sekolah? Dan apakah pikiran itu muncul saat bersama teman? Situasi apa yang membuat kalian merasa takut dirundung di sekolah? Dan apakah pikiran itu muncul saat bersama teman? Situasi apa yang membuat kalian merasa takut dirundung di sekolah? Dan apakah pikiran itu muncul saat bersama teman? Situasi apa yang membuat kalian merasa takut dirundung di sekolah? Dan apakah pikiran itu muncul saat bersama teman? Selanjutnya yaitu encourage, paraphrase, and summarization. Teknik ini terdiri dari memberi dorongan agar konseli lanjut bercerita, mengulang inti pembicaraan dengan bahasa sendiri, dan menyimpulkan masalah utama konseli. Dalam peragaannya, konselor dapat melakukan dengan cara memberi respon singkat seperti lalu,
Mengulang inti cerita konseli, lalu membuat kesimpulan singkat dari pembicaraan. Contohnya seperti, silahkan lanjutkan ceritamu. Jadi, kamu takut berbicara karena khawatir diejek. Dan inti pembahasan kita adalah pikiran negatif itu belum tentu benar. Silahkan lanjutkan ceritamu. Jadi, kamu takut berbicara karena khawatir diejek. Dan inti pembahasan kita adalah pikiran negatif itu belum tentu benar. Silahkan lanjutkan ceritamu. Jadi, kamu takut berbicara karena khawatir diejek. Dan inti pembahasan kita adalah pikiran negatif itu belum tentu benar. Silahkan lanjutkan ceritamu. Jadi, kamu takut berbicara karena khawatir diejek. Dan inti pembahasan kita adalah pikiran negatif itu belum tentu benar. Silahkan lanjutkan ceritamu. Jadi, kamu takut berbicara karena khawatir diejek. Dan inti pembahasan kita adalah pikiran negatif itu belum tentu benar. Yang keenam yaitu reflection of feeling. Reflection of feeling adalah teknik mencerminkan kembali perasaan konseli agar konseli lebih menyadari emosi yang sedang dirasakan. Dalam peragakannya, konselor dapat melakukan dengan cara mendengarkan cerita konseli, menangkap emosi yang muncul, lalu menyampaikan kembali perasaan tersebut dengan nada empati. Contohnya seperti, kamu tampak cemas ketika membayangkan harus berinteraksi dengan teman. Kamu tampak cemas ketika membayangkan harus berinteraksi dengan teman. Kamu tampak cemas ketika membayangkan harus berinteraksi dengan teman. Kamu tampak cemas ketika membayangkan harus berinteraksi dengan teman. Kamu tampak cemas ketika membayangkan harus berinteraksi dengan teman. Kamu tampak cemas ketika membayangkan harus berinteraksi dengan teman. Selanjutnya yaitu reflection of meaning. Reflection of meaning adalah teknik memahami makna yang lebih dalam dari pengalaman konseli, bukan hanya melihat masalah dari permukaannya. Dalam peragakannya, konselor dapat melakukan dengan cara menangkap arti penting dari masalah yang dialami konseli, lalu bantu konseli melihat hubungan antara masalah tersebut dengan nilai, harapan, atau ketakutannya. Contohnya seperti, pengalaman itu membuat kamu merasa sekolah kurang aman untuk mengekspresikan diri. Pengalaman itu membuat kamu merasa sekolah kurang aman untuk mengekspresikan diri. Pengalaman itu membuat kamu merasa sekolah kurang aman untuk mengekspresikan diri. Pengalaman itu membuat kamu merasa sekolah kurang aman untuk mengekspresikan diri. Pengalaman itu membuat kamu merasa sekolah kurang aman untuk mengekspresikan diri. Pengalaman itu membuat kamu merasa sekolah kurang aman untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya itu focusing. Focusing adalah teknik mengarahkan pembicaraan pada satu masalah utama agar sesi konseling tidak melebar ke banyak topik. Dalam peragakannya, konselor dapat melakukan dengan cara membantu konseling memilih masalah yang paling penting untuk dibahas terlebih dahulu dengan cara yang lembut dan tidak memaksa. Contohnya seperti, sekarang kita fokus pada pikiran negatif yang muncul saat takut dirundung. Sekarang kita fokus pada pikiran negatif yang muncul saat takut dirundung. Sekarang, kita fokus pada pikiran negatif yang muncul saat takut dirundung. Sekarang, kita fokus pada pikiran negatif yang muncul saat takut dirundung. Sekarang, kita fokus pada pikiran negatif yang muncul saat takut dirundung. Sekarang, kita fokus pada pikiran negatif yang muncul saat takut dirundung. Kemudian, influencing skill. Influencing skill adalah keterampilan konselor dalam memberi arahan, informasi, saran, atau sudut pandang baru kepada konseli tanpa memaksa. Dalam peragaannya, konselor dapat melakukan dengan cara memberikan pilihan solusi dengan bahasa yang sopan, tetap menghargai keputusan konseli, dan tidak membuat konseli merasa diperintah. Contohnya seperti, coba pikirkan, apa bukti bahwa semua teman pasti akan mengejekmu? Coba pikirkan, apa bukti bahwa semua teman pasti akan mengejekmu? Coba pikirkan, apa bukti bahwa semua teman pasti akan mengejekmu? Coba pikirkan, apa bukti bahwa semua teman pasti akan mengejekmu? Coba pikirkan, apa bukti bahwa semua teman pasti akan mengejekmu? Coba pikirkan, apa bukti bahwa semua teman pasti akan mengejekmu? Selanjutnya, confrontation. Confrontation adalah teknik menunjukkan ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan konseli agar konseli lebih sadar terhadap perilakunya. Dalam peragakannya, konselor dapat melakukannya dengan cara menyampaikan kontradiksi dengan nada lembut, tidak menyalahkan, dan tetap fokus pada perilaku, bukan menyerang pribadi konseli.
Contohnya seperti, kamu ingin lebih percaya diri, tetapi masih membiarkan pikiran negatif menghalangimu. Kamu ingin lebih percaya diri, tapi masih membiarkan pikiran negatif menghalangimu. Kamu ingin lebih percaya diri, tetapi masih membiarkan pikiran negatif menghalangimu. Kamu ingin lebih percaya diri, tetapi masih membiarkan pikiran negatif menghalangimu. Kamu ingin lebih percaya diri, tapi masih membiarkan pikiran negatif menghalangimu. Kamu ingin lebih percaya diri, tetapi masih membiarkan pikiran negatif menghalangimu. Kemudian skill sequencing and structuring. Teknik ini digunakan untuk menyusun alur wawancara konseling secara runtut, mulai dari pembukaan, penggalian masalah, pembahasan solusi, hingga penutup. Dalam praktekannya, konselor dapat menjelaskan tahapan konseling kepada konseli agar prosesnya jelas dan konseli tahu apa yang akan dilakukan selama sesi berlangsung. Contohnya seperti, langkah kita adalah mengenali pikiran negatif, menantangnya, lalu menggantinya dengan pikiran realistis. Langkah kita adalah mengenali pikiran negatif, menantangnya, lalu menggantinya dengan pikiran realistis. Langkah kita adalah mengenali pikiran negatif, menantangnya, lalu menggantinya dengan pikiran realistis. Langkah kita adalah mengenali pikiran negatif, menantangnya, lalu menggantinya dengan pikiran realistis. Langkah kita adalah mengenali pikiran negatif, menantangnya, lalu menggantinya dengan pikiran realistis. Kemudian skill integration. Skill integration adalah kemampuan menggabungkan beberapa keterampilan konseling dalam satu sesi, seperti attending, yang terbuka, reflection of feeling, dan rangkuman. Dalam peragaannya, konselor dapat melakukan dengan cara mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya, menangkap perasaan konseling, lalu menyimpulkan bicaraan secara terpadu. Contohnya seperti, ketika rasa takut muncul, gunakan langkah tadi agar pikiran menjadi lebih positif dan tindakan lebih berani. Ketika rasa takut muncul, gunakan langkah tadi agar pikiran menjadi lebih positif dan tindakan lebih berani. Ketika rasa takut muncul, gunakan langkah tadi agar pikiran menjadi lebih positif dan tindakan lebih berani. Ketika rasa takut muncul, gunakan langkah tadi agar pikiran menjadi lebih positif dan tindakan lebih berani. Ketika rasa takut muncul, gunakan langkah tadi agar pikiran menjadi lebih positif dan tindakan lebih berani. Ketika rasa takut muncul, gunakan langkah tadi agar pikiran menjadi lebih positif dan tindakan lebih berani. Yang terakhir yaitu personal theory counseling and style. Personal theory counseling atau gaya konseling pribadi adalah cara khas konselor dalam melakukan konseling berdasarkan teori, pengalaman, kepribadian, dan prinsip profesional yang dimiliki. Dalam peragaannya, konselor dapat melakukannya dengan cara menunjukkan gaya komunikasi yang natural, tetap profesional, empatik, tidak memaksakan pendapat, dan mampu menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan konseli. Contohnya seperti, ibu membantu kalian memahami bahwa perubahan perilaku dimulai dari cara berpikir yang lebih sehat. Ibu membantu kalian memahami bahwa perubahan perilaku dimulai dari cara berpikir yang lebih sehat. Ibu membantu kalian memahami bahwa perubahan perilaku dimulai dari cara berpikir yang lebih sehat. Ibu membantu kalian memahami bahwa perubahan perilaku dimulai dari cara berpikir yang lebih sehat. Ibu membantu kalian memahami bahwa perubahan perilaku dimulai dari cara berpikir yang lebih sehat. Ibu membantu kalian memahami bahwa perubahan perilaku dimulai dari cara berpikir yang lebih sehat. Sekian dari praktek piramida skill micro counseling yang dapat saya lakukan. Terima kasih.